Bab 421, ditemukan. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Saat ini, Ye Xuan mulai memacu amarahnya dan membiarkan dirinya terbang. Tidak sulit untuk terbang di udara, Ye Xuan dengan mudah menguasainya, tetapi karena itu adalah lembah 100 racun, dia tidak bisa terbang, paling banyak 3 meter dari tanah untuk dicoba. Dingin dan dingin, kekuatannya masih harus ditingkatkan, maka, Ye Xuan harus mulai berlatih pedang Huang Quan dan tubuh bulu perak. Hanya butuh 1 hari, dia baru saja meningkatkan metode pedang Huang Quan menjadi 80% dari api, tetapi metode tubuh bulu perak, tetapi tidak. Kemudian, dia menghabiskan 7 hari lagi sebelum dia berlatih metode pedang Huang Quan menjadi 90%, sedangkan metode tubuh bulu perak hanya 80%, tetapi itu juga sangat bagus. Bagaimanapun, itu adalah latihan diri, dan seni bela diri lebih mudah dalam pertempuran, terobosan. Dalam 7 hari terakhir, Hong Laowei tidak datang. Ketika hari ke-8 tiba, lelaki tua itu muncul kembali, dan wilayahnya telah ditingkatkan menjadi kekuatan 350 naga. Ye Xuan mengerti bahwa dia pasti telah menerima penghargaan dari Baidumen. Dia sedang dalam retret sebelumnya. Hari ini, ada 3 dan beracun. Hong Laowei datang dan menyerahkan 3 ramuan obat kepada Ye Xuan. Ye Xuan bersiap di dalam hati, dan kemudian menggigitnya seperti sebelumnya. Dia kebal terhadap bahan-bahan dalam 3 racun D, dan dia melaporkan racunnya kepada orang tua itu. Mengenai laporan racun Ye Xuan, Hong Laoqi sekarang yakin bahwa dia telah menyerahkan cincin Qiang Kun dan berkata, "Bagus sekali, ini untukmu." Ye Xuan melihat cincin Qiang Kun, yang sebenarnya memiliki banyak rumput beracun dan sumber daya kultivasi. Kondisi fisikmu memang istimewa, tetapi hanya dalam waktu 2 bulan, itu telah menembus dari 150 naga menjadi 182 naga. Ini untukmu, untuk berlatih dengan baik. Jika aku memenuhi harapanku, aku tidak keberatan menerimamu. Untuk para murid, Hong tua aneh berkata, "Apa, menerimaku sebagai murid?" Mata Ye Xuan berbinar. Ketika Hong Hong menjadi murid, Ye Xuan tidak masalah, tetapi begitu dia menjadi murid Hong Laowei dan murid Baidumen, maka dia benar-benar aman. "Ya, aku akan berlatih dengan baik." Ye Xuan bersyukur. Meskipun dia ditangkap oleh Hong Laogu, dia juga mendapat banyak manfaat. "Baiklah, kalau begitu kamu berlatih, aku." Hong menyalahkan orang tua itu, tetapi dia belum selesai, ada langkah kaki di luar. Hong Laofu mengerutkan kening dan berkata, "Jangan keluar." "Ya." Ye Xuan mengangguk. "Hong Laowei." Sebuah teriakan datang dari luar, dan si kutu buku Hong Lao keluar dan berteriak langsung, "Qiu Guan, apa yang kamu lakukan?" "Hei, biarkan aku berbicara denganmu, jangan sambut itu." Suara seorang pria paruh baya terdengar. "Qiu Liang, ada kentut yang harus dilepaskan." Hong tua aneh itu dingin. "Hong Laowei, kamu masih tidak manusiawi. Kudengar kamu telah menyelesaikan banyak tes toksisitas baru-baru ini. Aku pasti telah menemukan penguji yang bagus. Aku ingin melihatmu." Qiu Liang berkata terus terang. "Tidak." Hong tua menyalahkan langsung menolak. "Lelucon macam apa, dia akhirnya menemukan Ye Xuan, orang yang tidak beracun, dapatkah kamu melihat dan melihat?" Dia secara alami mengerti bahwa bukit ini jelas bukan untuk melihat yang begitu sederhana, itu adalah untuk menggali tembok. "Hong Laowei, ada orang yang menguji obat bius seperti itu, kamu tidak siap untuk menyerahkannya ke pintu racun, tetapi untuk dirimu sendiri." Nada bicara Qiu Liang berubah. "Qiu Liang, apa maksudmu dengan ini?" Wajah Hong tua aneh itu tenggelam. "Hong Laowei, kamu harus mengerti apa yang kumaksud." Qiu Liang tidak menjelaskan, dia hanya datang dan mengambil bagian. Hong Lao bukan orang bodoh, tentu saja mengerti. Namun, dia hanya ingin menerima Ye Xuan sebagai murid, bisakah kamu melepaskannya? Bagaimana jika Qiu Liang membawa racun dan membunuh Ye Xuan? "Aku tidak mengerti, aku tidak ingin mengerti, ayo pergi." Qiu Liang mendengar kata-kata itu, matanya melirik, dia mengerti bahwa Hong Lao adalah orang yang unik, dan hal-hal yang telah diidentifikasi tidak akan berubah. Itu bagus. Qiu Liang berbalik dan berjalan pergi, tetapi dia tidak akan melupakannya. Hong Lao dengan aneh menatap punggungnya. Jika dia memikirkannya dengan serius, dia berjalan ke rumah kayu dan berkata kepada Ye Xuan, "Ikuti aku." Ye Xuan mengerti apa yang dia maksud, dan dia memiliki dialog yang jelas dengan Qiu Liang.
bahwa Qiu Liang pasti melaporkan sesuatu. Saat ini, dia segera mengikuti lelaki tua itu dan meninggalkan lembah Baidu. Namun, mereka baru saja meninggalkan kaki depan mereka, dan ada dua orang yang mengejar mereka. Setelah melihatnya, wajah tua Hong tenggelam ke dasar. Salah satu dari keduanya adalah balok bukit yang baru saja dia lihat, dan yang lainnya adalah murid sejati Baidumen. Hong Lao Wei, melihat murid sejati, bukan hadiah. Qiu Liang menatap Hong Lao Wei sambil menyeringai. Hong Lao canggung dan berkata, saya telah melihat si Gongzi. Si Gongzi adalah murid sejati dari 100 pintu beracun di depannya ini. Dia adalah murid dari seorang tetua Baik Sunmen. Dia adalah temperamen tingkat ketiga dan 380 naga. Wajah Yesuan di samping juga sangat suram. Putra batu ini adalah 380 naga, dan ada 350 naga di perbukitan, sama seperti Hong Lao. Tampaknya kali ini, dia masih tragis. Hong Lao Wei, saya mendengar bahwa Anda menangkap seorang penguji narkoba dan menyelesaikan tugas uji toksisitas sejumlah besar rumput beracun. Si Gongzi berusia sekitar 25 tahun. Dia berkata bahwa dia jatuh di tubuh Yesuan. Saya telah menyelesaikan tugas pengujian toksisitas itu. Hong Lao berkata dengan aneh. Guru saya telah mengembangkan dan beracun baru-baru ini. Para penguji sebelumnya tidak dapat bertahan hidup. Anda memberi saya harganya dan Anda membukanya. Si Gongzi berkata langsung ke pintu. Hong Lao menyalahkan dengan tegas menolak, maaf, si Gongzi, saya telah menerimanya sebagai murid. Meskipun dia tidak sebaik muridnya yang sebenarnya, perbuatan baiknya juga merupakan masalah obat, dan dia telah menanam rumput beracun untuk ratusan pintu beracun selama beberapa dekade. Si Gongzi tidak semudah itu untuk merebut orang dari tangannya. Namun, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan itu? Si Gongzi tidak peduli. Hong Lao menyalahkan dengan dingin, berkata, pintu ini memiliki aturan, bahkan jika itu adalah masalah manajemen, itu juga memenuhi syarat untuk menerima murid. Jadi dia sekarang adalah murid racun saya, bukan penguji obat. Apakah ini ketergantunganmu? Si Gongzi masih tidak menaruhnya di dalam hatinya, berkata, baiklah, aku hanya memintanya untuk membantu tuanku, Hong Guan, kau tidak akan membantuku ini. Maaf, si Gongzi, aku mencoba membawanya ke kebun bunga beracunku dan mengajarinya menanam rumput beracun. Hong Lao Gu menolak lagi. Si Gongzi mendengar kata-kata itu, memancarkan pembunuhan di tengah dahak, berkata dengan dingin, kau menolakku. Tidak buruk. Hong Lao Wei Zeng fokus pada kepala, dia sudah memutuskan untuk menyelamatkan Yesuan. Yesuan juga sangat berterima kasih, meskipun kesalahan lama ini adalah orang luar iblis, tetapi dia juga mengirim banyak rumput beracun, jadi di hati Yesuan, kesalahan lama ini masih baik. Hong Lao Wei, aku memberimu kesempatan untuk memberikannya kepadaku. Ini tidak apa-apa, kalau tidak, aku tidak akan mengingat pintu yang sama. Cahaya si Gongzi menyala dan nadanya dingin. Maaf, Hong menyalahkan tua tidak mau berpikir, menolak lagi. Tapi dia baru saja melontarkan dua kata ini, si Gongzi langsung menyerang, kekuatan 380 naga, meledak seketika. Si Gongzi langsung melintasi jarak 100 meter dan datang ke depan Hong Lao Gu, dan dia membantingnya. Ratusan telapak tangan beracun. Hei, ketika Yesuan bereaksi, lelaki tua itu sudah terbang keluar dari kilometer. Telapak tangan ini tampaknya biasa saja, tetapi itu adalah singularitas yang diciptakan oleh penguasa pintu. Kekuatan ini tidak besar, tetapi telapak tangan manusia batu itu dengan pendekatan bercabang dua yang beracun, dan lelaki tua itu hampir terbunuh. Begitu cepat, Yesuan menelan ludah, yang bukan kecepatan yang bisa dia lawan. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa kekuatannya adalah terak. Di depan putra batu ini, bahkan jika ada 100 dari mereka, dia tidak dapat menimbulkan ancaman bagi si Gongzi. Si Gongzi, ini, bagian belakang bukit dan balok. Salah lama ini tidak baik untukku. Aku melewatkan pintu yang sama dan aku tidak punya pembunuh. Si Gongzi mendengus, dan itu adalah tamparan di bahu Yesuan, dan langsung mengangkatnya. Yesuan dibesarkan seperti ayam, yang benar-benar tidak nyaman. Namun, tatapannya jatuh pada lelaki tua itu, dan dia bersumpah untuk membunuh bajingan itu. Kecepatan si Gongzi sangat cepat, dan dalam sekejap mata, Yesuan telah kembali ke lembah Baidu. Barang-barang Qiu Guan, ini untukmu. Si Gongzi melemparkan sesuatu ke Qiu Liang. Terima kasih untuk putra batu.
Qiu Liang buru-buru mengucapkan terima kasih. Kemudian, si Gongzi membawa Ye Xuan dan terbang ke tempat terpencil. Dia meninggalkan Ye Xuan dengan santai dan berjalan ke sebuah rumah kayu. "Tuan, aku menangkap penguji lain." Si Gongzi berteriak di dalam. Dang-dang, pintu rumah kayu itu terbuka, dan seorang pria dengan rambut acak-acakan keluar dari dalam. Dia adalah tetua pintu berbisa. Dia melirik si Gongzi dan berkata dengan dingin, "Aku tidak membiarkanmu setidaknya menangkap orang tingkat ketiga." "Tuan, obat uji ini tidak sama." Hong Guanwu bersamanya menyelesaikan sejumlah besar uji toksisitas, bahkan uji racun dan memiliki banyak. Saya pikir dia mungkin dapat mendukung masa lalu. Si Gongzi berkata dengan cepat. "Oh." Tetua Wu sedikit terkejut. Dia mengambil ramuan obat langsung dan melemparkannya ke Ye Xuan. Anak itu memakannya. Nada suaranya sangat kuat dan dia tidak bisa menahan penolakan Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan hanya merasa bahwa dirinya adalah sebuah kargo, dan hatinya tidak memiliki rasa. Dia mengingat orang-orang ini dalam-dalam di dalam hatinya, lalu mengambil ramuan obat dan menelannya. Dia tampaknya menelan ramuan obat. Faktanya, dia hanya menelan sebagian kecil, dan sisanya diterima di ruang menelan. Untungnya, Ye Xuan, bahan dalam obat ini, kebal, jadi tidak ada apa-apa. Setelah Ye Xuan menelan obat selama 3 detik, Tetua Wu mengangguk dan berkata, "Baiklah, lewati, ini untukmu." Setelah selesai, dia mengeluarkan beberapa barang dari cincin Qiankun untuk si Gongzi. Setelah si Gongzi mengambil hadiah dan melihat Ye Xuan, dia langsung pergi. Tetua Wu menatap Ye Xuan dan berkata, "Nak, masuklah." Ye Xuan tidak memiliki jalan keluar, dan langsung menuju kulit kepala. Setelah memasuki pintu, Tetua Wu mengeluarkan ramuan obat dari kompor dan melemparkannya ke Ye Xuan. "Ini adalah sosis dan yang rusak yang telah saya sempurnakan. Saya telah meracuni 7 orang. Yang terkuat adalah 209. 10 naga. Tetua ini tidak sama dengan Hong Lao, dan Hong Lao akan memberi Ye Xuan sesuatu setelahnya." Namun, para tetua berbicara dengan nada perintah, dan mereka tidak menganggap serius Ye Xuan. Dia tahanan yang menyedihkan. Ye Xuan mengambil kulit kepala obat dan menelannya. Tragisnya, sosis yang rusak ini memiliki beberapa rumput beracun yang tidak dapat diimunisasinya. Dia diracuni saat dia menelannya. "Hei, tuan rumah telah diracuni dan mulai detoksifikasi. Hei, tuan rumah telah diracuni dan mulai detoksifikasi. Hei, tuan rumah telah diracuni dan mulai detoksifikasi." Serangkaian 3 perintah berbunyi, Ye Xuan tiba-tiba memiliki 3 racun. Pada titik ini, dia merasa bahwa organ dalam tubuhnya mulai retak dan kemudian diperbaiki, yang membuatnya jatuh ke tanah, seolah-olah ada pisau di dalamnya sendiri. Dalam beberapa orang terakhir, mereka semua meninggal karena kesakitan. Saya tidak tahu apakah orang ini dapat bertahan dan melaporkan racun itu kepada saya. Orang tua Wulong berkedip dan menatap Ye Xuan. Hanya ketika dia mengetahui racunnya, dia dapat terus meningkatkan ramuan obat dan memurnikan racun yang berguna bagi yang kuat. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa setelah Ye Xuan berguling-guling di tanah selama setengah menit, dia tiba-tiba berhenti berkabung. Pada saat ini, Ye Xuan, yang jatuh dalam darah berdarah dari ludahnya sendiri, tiba-tiba bangkit. Menaruhnya, Penatua Wu sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang telah minum obatnya sendiri dan masih hidup. Saat ini, dia buru-buru bertanya, "Bagaimana perasaanmu ketika kamu masih kecil?" Ye Xuan berdiri sambil menggertakkan giginya dan mengatakan perasaan jenius dan racun dari sosis yang pecah. Dia juga beruntung. Untungnya, dia hanya menelan sedikit. Jika dia menelan seluruh obat, dia akan mati. Setelah mendengarkan laporan Ye Xuan, mata Wu langsung berbinar dan berkata, "Oke, sangat bagus, obat ini untukmu, pulihkan, tetaplah di luar." Dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar telah meninggal, dan segera memberi Ye Xuan sebotol obat penyembuh. Apa yang dimurnikannya adalah racun akut. Jika dia tidak mati, dia akan diselamatkan. Ye Xuan menggertakkan giginya dan keluar. Tetua ini dan lelaki tua itu benar-benar tidak manusiawi, dan bahkan kamar kecil tidak diberikan kepadanya. Dia keluar dan menelan banyak hal, menembus kekuatan 185 naga. Saat kondisi fisiknya membaik, anti racunnya juga dapat ditingkatkan, dan kemudian akan lebih aman. Dia tinggal di luar calet selama seharian, dan kemudian dia dipanggil oleh Tetua Wu,
mengambil sosis pecah kedua. Sosis patah kedua ini dan telah ditingkatkan oleh para tetua, dan racunnya lebih kuat. Namun, ini hanya perubahan dalam jumlah penggunaan, tidak ada penambahan rumput beracun baru, jadi Yesuan kebal terhadap dan hati yang patah ini. Namun, dia masih berguling-guling di tanah untuk sementara waktu, berpura-pura terlihat seperti. Ini membuatnya menghela nafas, aktornya benar-benar sulit. Kemudian, dia diusir lagi, dan Penatuawu terus meningkatkan sosis yang rusak. Pada hari ketiga, Penatuawu memanggil Yesuan lagi dan menguji sosis patah ketiga dan kemudian Yesuan keluar lagi dan bermalam di luar rumah kayu. Dengan cara ini, hari demi hari, butuh 7 hari untuk berjalan lurus. Dalam 7 hari ini, Yesuan sebenarnya ingin melihat cedera Hong Laogu, tetapi karena kekuatan yang tidak diketahui dari Penatua ini, setidaknya master kelas 4 dari kerajaan, dia tidak berani pergi ketika hari ke-8 tiba, putra batu itu juga datang. Pada saat yang sama, dia juga menangkap orang lain. Ketika si Gongzi melihat Yesuan, dia juga berkata, "Kamu tidak mati." Wajah Yesuan tenggelam, "Apa ini Nima?" Dia tidak menjawab dan berdiri diam di sana. Si Gongzi sangat terkejut, karena dia merasa bahwa Yesuan tidak dapat menahannya, jadi dia keluar dan menangkap orang itu kembali. Pada saat ini, orang yang diletakkan di tangannya memiliki kekuatan penuh 330 naga. 330 naga, lebih dari 100 naga daripada Yesuan, tetapi di depan si Gongzi, tetapi itu rentan. Dia tidak berani bergerak, karena takut dibunuh oleh pedang. Pada saat ini, pintu rumah kayu terbuka, dan para tetuawu memiliki beberapa sosis yang rusak di tangan mereka. Setelah melihat putra batu itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Oh, aku menangkap penguji lain, hanya satu persatu." Dia melemparkan ramuan obat di tangannya kepada Yesuan dan para prajurit dari 330 naga. Ini, prajurit itu mengambil ramuan obat dan menatap si Gongzi. "Makanlah dia, atau kamu akan segera membunuhmu." Si Gongzi menatapnya. Prajurit itu menelan ludahnya dan menelannya. Saat berikutnya, dia langsung terduduk di tanah, berguling-guling kesakitan, dan darah di mulutnya menjerit dan menjerit lagi dan lagi. Yesuan tidak menelan untuk sementara waktu, tetapi menonton dengan tenang. Jeritan itu jatuh ke telinga ketiganya. Dalam waktu kurang dari 3 detik, seniman bela diri dari 330 naga itu telah membelalakkan matanya dan berteriak. Sosis dan yang rusak hari ini, jumlahnya jauh lebih sedikit, bahkan 3 detik tidak dapat bertahan, itu benar-benar sia-sia. Tetua Wu mendengus, berbalik untuk melihat Yesuan. Yesuan telah menelan beberapa kali sosis yang rusak, dan menggulingkannya di tanah selama beberapa putaran, lalu memuntahkan beberapa suap darah. Kemudian dia berdiri dan melaporkan racunnya. "Baiklah, hampir, kali ini, jumlahnya sedikit. Ketika aku menambah beratnya menjadi 10 kali lipat, aku pasti bisa meracuni orang itu." Para tetua memancarkan sentuhan warna, dan dia memurnikan sosis yang rusak semacam ini, tetapi tidak untuk dijual. Dia memikirkannya dalam benaknya, dan kemudian dia memandang Yesuan dan berkata, "Kali ini kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku akan keluar sebentar nanti. Selama bisnisku berjalan dengan baik, aku akan menerimamu sebagai murid." "Apa?" Ketika kata-kata itu keluar, putra batu itu terkejut. "Ingin menerima Yesuan sebagai murid. Kamu harus tahu bahwa temperamen tingkat kedua Yesuan Lian belum tercapai. Bagaimana dia bisa menjadi murid para tetua Baidumen?" Namun, sesaat kemudian, dia hanya bereaksi. Ini hanyalah alasan yang dicari oleh gurunya. Bahkan jika dia menerima Yesuan sebagai murid, dia takut dia akan membawa Yesuan untuk mencoba obatnya. Si Gongzi mendengus, entah mengapa, dia bersikap bermusuhan terhadap Yesuan, dan berharap Yesuan segera mati. Kemudian, Penatua Wu memasuki rumah kayu dan memurnikan dan patah yang baru. Kali ini, beratnya 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Kemudian dia bergegas pergi dan tidak meninggalkan apapun. Putra batu itu menatap Yesuan dan pergi. "Bu, apa itu murid? Ketika Laozi bodoh, bahkan tidak memberiku tempat tinggal, terimalah muridmu." Yesuan meraung dalam hatinya. Sekarang, Penatua Wu dan si Gongzi telah pergi, dan dia bebas bergerak untuk saat ini. Hal yang paling ingin dia lakukan saat ini adalah melihat luka lelaki tua itu. Lelaki tua ini menunggunya agar tidak kurus. Untuk melindunginya, dia dilukai oleh si Gongzi.
Yesuan meninggalkan kediaman tetua Wu, dan menemukan masa lalu di sepanjang ingatan. Dalam perjalanan, ia juga melihat banyak murid Taobao. Kekuatannya hampir 200 naga, mendekati 300 naga, dan murid sejati mencapai 3. Lebih dari 100 naga, ratusan pintu beracun, hanya makam hantu yang memimpin sekte kecil. Yesuan, yang tertangkap di sini, hanya merasakan tekanan sanda. Ia ingin beredar secara bertahap, tetapi ia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Sepanjang perjalanan, ia sangat berhati-hati, karena takut ketampanannya telah memprovokasi seorang murid dan terbunuh. Untungnya, kekhawatirannya berlebihan. Ia menemukan tempatnya sendiri pada hari itu. Hong Laowei tinggal di sebelah. Ia berjalan mendekat dan menemukan bahwa pintunya tidak tertutup. Ia menyelidiki dan tidak ada seorang pun di dalam. Tampaknya Hong Lao sedang keluar. Namun, pada saat ini, tiba-tiba seorang murid berbisa datang. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya murid itu. Yesuan menggigil dan menjawab dengan cepat, "Saya di sini untuk menemukan Hong Guan." Pada saat ini, dia menemukan bahwa murid kalajengking ini adalah murid Sousan yang ditangkap oleh lelaki tua itu ketika dia masuk. "Itu kamu." Murid Sousan itu juga mengenali Yesuan Lai dan berkata, "Hong Guan terluka parah beberapa hari yang lalu. Dia meninggal 2 hari yang lalu. Dia meninggalkan sepucuk surat dan memintaku untuk menyerahkannya kepadamu." "Apa?" Kata-katanya membuat tubuh Yesuan bergetar. "Hong tua aneh, mati." Mata Yesuan meledak menjadi 2 rumah besar yang bagus, dan 1 langkah maju dan mengambil surat itu. Kemudian, murid itu terus berkata, "Baiklah, hal yang dipercayakan oleh administrasi Hong Kong kepadaku telah selesai, dan makamnya ada di bawah pohon." Setelah murid Sousan selesai berbicara, dia pergi. Yesuan berjongkok selama 2 detik dan menoleh untuk melihatnya. Benar saja, di bawah pohon besar tidak jauh dari sana, sudah ada batu nisan. Dia membuka surat itu. "Nak, saat kau melihat surat ini, aku khawatir aku sudah mati." Petik 2. "Maaf, aku membawamu ke lembah Baidu. Aku ingin menerimamu sebagai murid, tetapi aku tidak menyangka ini akan terjadi. 100 telapak tangan beracun si Gongzi sangat kuat, dan aku telah menerobos beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, dan fondasinya tidak stabil. Jadi tidak dapat disembuhkan. Hong Fengku tidak pernah hidup dalam hidupku, dan aku tidak punya teman. Sebelum aku meninggal, aku mengubur sebuah cincin di belakang batu nisan. Ini adalah satu-satunya kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuaku. Ada juga bunga beracunku di dalam cincin itu. Aku akan memberikannya kepada kalian semua. Akhirnya, jangan mencoba membantuku membalas dendam." Ketika Yesuan membaca surat itu, sudut matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak basah, dan kesedihan mengalir ke dalam hatinya. Meskipun orang tua yang disalahkan ini bukanlah orang baik, tetapi ada prinsip untuk melakukan sesuatu, untuk melindunginya, dia dibunuh oleh si Gongzi. Pada titik ini, hati Yesuan telah membuat keputusan rahasia, dan perlu untuk membunuh ketiganya. Qiu Guanxi, si Gongzi, Wu Elder. Ketiga orang ini harus dikuburkan untuk orang tua itu. Setelah berdiri beberapa saat, Yesuan memusatkan perhatian pada pembunuhan itu, lalu perlahan berjalan ke batu nisan dan menggali. Benar saja, ada sebuah cincin di belakang batu nisan itu. Yesuan memeriksanya, dan benar saja, ada banyak hal baik. Sebelum orang tua yang disalahkan, Yesuan mendapat banyak hadiah, tetapi dia tidak menggunakan semuanya. Ini adalah kekayaan besar bagi Yesuan. Saat ini, Yesuan langsung melahap harta karun ini. "Hei, tuan rumah telah menembus 230 naga." Desis. Setelah mendengar satu nada ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Hanya saja dia hanya 190 naga, dan sekarang dia telah membangkitkan 40 naga. Pada saat yang sama, Beastmaster yang ganas juga meningkat menjadi 3 kali lipat. Sistem fagositosis benar-benar terlalu gelap. Jika hal-hal ini diberikan kepada orang lain, itu sudah cukup untuk menciptakan master dari beberapa ratus naga. Hati Yesuan adalah kalimat yang gelap. Kemudian dia mengisi lubang dan berjalan ke depan kuburan, berlutut dan berlutut 3 kali. "Para pendahulu, meskipun kalian tidak diizinkan untuk membalas dendam padaku, tetapi aku merasa bahwa ini bukan kejahatan. Kalian pergilah sejauh-jauhnya, aku akan membiarkan mereka bertiga menemanimu." Yesuan berkata perlahan. Setelah itu, dia pergi begitu saja. Meskipun dia berhasil menembus 230 naga,
dia sedikit enggan berurusan dengan Qiu Guan, apalagi si Gongzi dan Wu Chang. Oleh karena itu, masalah ini harus dipertimbangkan dari perspektif jangka panjang. Dia tinggal di sini selama 7 hari. Dia merasa bahwa waktunya hampir sama. Dia pergi dan bersiap untuk pergi ke kediaman Tetua Wu. Dia takut Tetua Wu tidak dapat menemukannya dan dia dalam masalah. Tetua Wu tidak mengatur akomodasi untuknya, jadi dia hanya bisa menunggu di luar rumah kayu Tetua Wu. Ini 3 hari lagi. 3 hari kemudian, para Tetua Wu akhirnya kembali. Ye Xuan mendengar berita itu dan keluar. Kali ini, Tetua Wu tidak kembali sendirian, dan ada seorang gadis berpakaian hitam dengan wajah yang baik. Usianya tampaknya sekitar 18 tahun, bahkan lebih kecil dari Ye Xuan. Tetua Wu berdiri di sampingnya, dengan tatapan penuh hormat. Namun, di belakang keduanya, ada seorang bandar narkoba hitam yang lebih besar dari tangki, yang lebih panjang dari lengan manusia. Itu adalah putri beracun. Ya Tuhan, bukankah ini penjaga pintu utama pintu beracunku? Bagaimana mungkin dia ada di sini lagi? Ketika sang putri meracuni pintu tahun lalu, aku juga mengambil Raja Hitam. Dikatakan bahwa 2 murid dari 300 naga sedang membersihkan kulit luar ketika mereka membersihkannya. Satu orang secara tidak sengaja membuatnya marah dan tertusuk oleh jarum ekornya. Dalam 1 detik, dia diracuni dan yang lainnya langsung terpotong menjadi 2 oleh penjepit raksasa. Mengerikan, bagaimana dia bisa datang kepada kita lagi? Para murid Baidumen berdiskusi secara pribadi, tetapi untungnya mereka berada jauh, jika tidak, mereka akan terdengar. Dari suara diskusi mereka, Ye Xuan dapat mengetahui bahwa pintu 100 racun ini hanyalah sebuah pintu, dan gadis hitam ini berasal dari gerbang umum. Pada saat yang sama, tunggangan gadis hitam ini juga sangat mengerikan, mengenai orang tingkat 2. Pada saat ini, gadis berpakaian hitam itu tiba-tiba berkata, "Hitam kecil membawaku banyak jalan, Penatua Wu mencari seseorang untuk membantuku mencucinya." Ketika kata-kata itu keluar, hadirin terdiam. Ya, ketika Penatua Wu menjawab, dia menoleh. Tetapi saat ini, para murid di sekitarnya segera dievakuasi dan tidak kembali. Sialan, bukankah kau memiliki raja berkulit hitam dengan temperamen tingkat ketiga, jadi kau begitu takut? Tetua Wu berteriak, matanya menyapu, tetapi ia melihat kandidat yang bagus. Kau, kemarilah. Tetua Wu menunjuk ke arah Ye Xuan yang tidak jauh dari sana. Aku menggosok. Kelompok murid di sekitar melarikan diri terlalu cepat, dan Ye Xuan hanya bereaksi, dan ia diberi poin oleh para tetua, dan langsung menghela nafas. Kali ini, sungguh tragedi yang istimewa. Dalam keputusasaan, ia harus berjalan cepat. Kau pergi ke raja berkulit hitam untuk membersihkan diri, ingat, hidup yang baik untuk mengabdi. Tetua Wu berkata kepada Ye Xuan, "Ini, Tetua Wu, aku tidak mengenal lembah Baidu." Ye Xuan buru-buru menjawab, ia bahkan tidak tahu di mana ada air. Ketika Tetua Wu berpikir demikian, memang ada, jadi ia menoleh dan menunjuk ke seorang murid yang berlari kembali, "Kau, bawa dia ke sana." Kelompok murid semuanya melarikan diri, dan tidak ada yang tersisa. Namun, setelah para tetua tiba di Ye Xuan, mereka keluar lagi. Orang tua dari Tetua Wu ini paling dekat dengan Ye Xuan. Setelah diperintahkan, dia ingin mati. Tetapi dia tidak berani menentang dan hanya menjawab dengan hormat. "Hitam kecil, teruslah ikuti mereka." Gadis berpakaian hitam itu membisikkan sepatah kata, dan segera, Raja Hitam itu memanjat ke arah Ye Xuan dan kemudian meninggalkan keduanya. Ye Xuan juga adalah Hari Husky, begitu banyak murid racun, mengapa dia memilihnya sebagai orang luar? Selain itu, Penatua Wu juga mengatakan bahwa dia dipekerjakan sebagai murid, dan ini dilupakan. Kamu memiliki kaki, seorang penatua, dan aku memiliki kekuatan, dan yang pertama telah melakukannya. Ye Xuan meraung dalam hatinya, sementara waspadalah terhadap Raja Hitam, ini adalah Raja Naga Hitam dengan kekuatan 300 naga, bahkan jika kamu tidak menggunakan jarum racun, kamu dapat menjepit Ye Xuan dengan tang saja. Untungnya, Raja Hitam ini tidak melakukannya. Murid itu membawa Ye Xuan dan Raja Tengkorak Hitam, pertama untuk mengambil alat, dan kemudian membawa Ye Xuan dan Tengkorak Hitam ke sebuah danau di lembah racun. Murid ini juga membuat kekayaannya di 300 naga. Dia baru saja mencapai temperamen tingkat ketiga. Setelah dia tahu bahwa Ye Xuan hanyalah dewa 230 naga, hatinya bahkan lebih dingin. Ini berarti bahwa jika ada sesuatu
Yesuan tidak dapat membantu sama sekali. Kamu harus berhati-hati dan berhati-hati, jangan membuat marah Raja Hitam, atau aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Murid itu berbisik. Hati Yesuan tampaknya memiliki 10.000 kuda lumpur rumput yang bergegas lewat, siapa yang tidak bisa membuat marah benda ini. Setelah Raja Hitam datang ke danau bersama Yesuan, dia diam-diam tinggal di sana dan menutup matanya. Kalajengking biasanya memiliki 8 mata, 1 pasang mata di tengah, dan 3 di setiap sisi ujung depan, yang menakutkan. Pada saat yang sama, Sunzi juga merupakan salah satu hewan yang paling dibenci Yesuan, karena kakinya terlalu banyak, menjijikkan. Selain itu, ada laba-laba dan capung, dan Yesuan lebih menjijikkan. Jika dia tidak takut dibunuh oleh para tetua di tempat, dia tidak akan memilih untuk mencuci cangkang kalajengking bahkan jika dia pergi ke ulat. Jangan singkirkan dia, Yesuan diam-diam berkata pada dirinya sendiri dalam hatinya. Dia tidak takut pada Raja Hitam yang merupakan kekuatan 300 naga. Jika dia menggunakan Beastmaster yang kejam, dia dapat mencapai 300 naga, ditambah kecepatan, dia sudah dapat membunuh Raja Hitam. Namun, pemilik Raja Hitam tidak kecil, bahkan para tetua pasukan harus hormat, jika Raja Hitam salah, kepala Yesuan juga harus jatuh. Oleh karena itu, Yesuan hanya bisa berdoa agar Raja Tengkorak Hitam tidak bodoh. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Yesuan tidak akan berhasil dan itu adalah jaring mati. Yesuan dan murid lainnya mulai mencuci Raja Hitam. Keduanya sangat berhati-hati. Murid itu jauh lebih gugup daripada Yesuan, dan tangannya gemetar. Nima, jangan sakiti aku. Yesuan terus berdoa dalam hatinya. Untungnya, dia akan terbang saat ini, jika tidak, bagian belakang Raja Hitam benar-benar sulit dibersihkan. Keduanya dengan hati-hati menggosok Raja Hitam, meskipun agak lambat, tetapi berhati-hatilah. Tindakan mereka berdua seperti pencuci mobil biasa yang menggosok Rolls-Royce Phantom, karena takut menggores Raja Hitam. Butuh waktu sekitar 5 menit bagi keduanya untuk mencuci. Pada saat ini, Raja Hitam tiba-tiba membuka matanya, lalu penjepit raksasa terbuka dan menangkap murid lainnya, Palung. Yesuan bereaksi lebih cepat dan segera mematikannya. Saat berikutnya, dia mendengar suara bantingan, dan murid itu langsung terjepit oleh penjepit raksasa. Murid kalajengking itu menjerit memilukan, dan dia masih belum mati untuk saat ini, tetapi di adegan berikutnya, dia takut dia akan mati. Karena Raja Kalajengking Hitam benar-benar menangkap tubuh bagian atasnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Palung, memakan orang. Yesuan, ketakutan setengah mati. Dia dengan jelas melihat ekspresi putus asa kepala murid itu yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Hei, Yesuan sangat takut sehingga dia kedinginan dan berkeringat. Untungnya, bukan dia yang menyerangnya untuk pertama kalinya, kalau tidak, semuanya akan menjadi besar. Namun, ini belum berakhir. Raja Hitam menelan tubuh bagian bawah murid itu. Yesuan menegangkan sarafnya dan menatap Raja Hitam itu. Dia tidak tahu bahwa setelah Raja Hitam memakan murid itu, dia tidak akan menyerangnya. Hei, murid pengingat yang menyedihkan itu sudah ditelan. Kemudian, Raja Hitam itu berbalik dan menatap Yesuan, tanpa tindakan apapun. Tidak menyerang, apakah sudah penuh, atau apa? Yesuan memegang pedang 8 berbahaya di tangannya dan menatapnya dengan aneh. Dia merasa bahwa Raja Hitam tidak tampak memusuhi dia. Sulit untuk menjadi karena darah Raja Binatang Buas. Atau, sebelum dia menelan terlalu banyak rumput beracun, dan Raja Hitam ini juga beracun, jadi dia tidak ingin memakannya. Masalah ini, Yesuan juga tidak mengerti. Tetapi dia tidak berani menganggapnya enteng. Bagaimanapun, ini adalah binatang suci dengan temperamen tingkat ketiga. Jika tiba-tiba diserang, bahkan dia mungkin jatuh. Murid adalah contoh terbaik. Yesuan dan Raja Hitam saling memandang. Kemudian, Raja Hitam menutup matanya lagi. Panggil, Yesuan merasa lega, terlepas dari Raja Hitam, dia harus berhati-hati. Dia berdiri di sini sebentar, matanya tidak pernah beralih dari Raja Hitam. Setengah jam kemudian, udara tiba-tiba menerbangkan 2 sosok, dan kemudian mendarat di sebelah Raja Hitam. Kedua sosok ini, satu adalah Tetua Wu, yang lain adalah pemilik Raja Hitam, Gadis Hitam. Bau darah. Setelah para tetua mendarat, mereka mengerutkan kening. Gadis berpakaian hitam juga agak aneh, berkata, aneh, Xiao He bahkan tidak makan satu pun kali ini.
Tidak jauh dari Yesuan mendengar, wajahnya hitam, apa itu Nima? Pada saat ini, Raja Hitam juga membuka 8 mata. Tidak buruk untuk mencuci, tetapi mulut tidak dibersihkan, lupakan saja, Tetua Wu, maka aku harus pergi sebentar, Xiao Hei akan mengganggumu untuk mengurusnya. Wanita berpakaian hitam itu menoleh. Ya, jangan khawatir tentang pemilik yang lebih rendah. Tetua Wu menjawab dengan hormat dan hormat. Gadis berpakaian hitam itu menoleh lagi dan menatap Yesuan dan berkata, si hitam kecil sepertinya tidak ingin memakanmu. Besok, kamu akan mengurusnya. Ingat, makan 3 binatang suci sehari, seekor sapi sangat besar. Itu sudah cukup, dan dicuci sekali sehari. Jika sudah matang, kembalilah dan nikmati. Apa, mata Yesuan hendak keluar, dan Raja Hitam ini tidak ingin memakannya. Lelucon rasial macam apa? Kamu tidak dapat menemukan orang lain dengan menghadiahimu. Yesuan sudah membayangkan sejuta kuda lumpur rumput di dalam hatinya, menginjak-injak gadis hitam itu. Namun, karena identitas gadis ini, dia tidak berani membantah. Karena gadis itu dan para tetua regu terbang, ada 45 naga di sekitar gadis itu, dan para tetua 2 lebih sedikit darinya, hanya 43. Ini berarti bahwa gadis hitam itu adalah temperamen tingkat keempat, dengan kekuatan 450 naga, yang 2 kali lebih cepat darinya. Setelah gadis hitam itu selesai berbicara, dia mengucapkan beberapa patah kata dengan Raja Hitam, dan kehilangan cincin lainnya kepada Yesuan, lalu berbalik dan pergi. Nak, dia adalah pintu utama pintu tuanku. Jika itu bisa dilihat olehnya, itu jauh lebih baik daripada ketika aku menjadi pro-murid. Kau memberiku kehidupan yang baik, dan kau tidak akan bisa menguntungkanmu. Aku juga pergi setelahnya. Pergilah ke pro-muridmu. Yesuan berteriak dalam hatinya, dan dengan marah mengambil Qiang Kun untuk melihatnya. Hei, banyak hal. Hatinya tiba-tiba menjadi terjerat. Kerah makam hantu ini adalah kerah makam hantu. Bahkan ketika dia seorang perenang, dia lebih baik darinya. Hei, tuan rumah telah menembus 250 naga. Identitas gadis hitam ini sangat tidak biasa, dan dia telah memberikan banyak hal. Setelah Yesuan menelannya, dia benar-benar mengangkat 20 naga. Namun, sekarang Yesuan merasa lega, karena gadis hitam itu, keselamatannya seharusnya dapat meningkat pesat. Sekarang dia telah menembus 205, kekuatan 250 naga. Jika kamu menggunakan Beastmaster yang kejam, kamu dapat meningkatkan ke 325 naga, ditambah kelincahan tingkat lanjut, dia dapat bersama orang-orang tingkat keempat lebih cepat dari kecepatan. Dia berpikir, jika kamu ingin menemukan kesempatan, pegang seorang murid, menanyakan jalan keluar dari lembah Baidu, lalu menyelinap pergi. Namun, jika dipikir-pikir, dia merasa itu masih masalah, karena masih ada beberapa master tersembunyi di depan Gunung Baixuanmen. Dia takut dengan kekuatan ini. Masih menunggu dia kembali, mungkin aku bisa meningkatkan kekuatanku, lalu aku akan mengatakannya. Yesuan untuk sementara menepis ide ini. Selama dia menaikkan beberapa alam, dia akan dapat meninggalkan lembah Baidu. Dalam beberapa hari berikutnya, Yesuan juga tinggal di tepi danau, merawat Raja Hitam, memberi makan 3 kali sehari, dan mandi setiap hari. Selain makan, Raja Hitam juga tertutup, dan tidak memusuhi Yesuan, karena Yesuan memiliki darah Beastmaster, yang membuatnya merasa bersalah. Yesuan mengurus ini selama setengah bulan. Dalam 2 bulan terakhir, ada juga banyak murid lembah racun yang tidak melakukan apapun untuk mengamati. Mereka sangat terkejut, bagaimana Yesuan bisa hidup di bawah pengawasan Raja Hitam. Tua, namun, mereka tidak berani mendekati, karena takut membuat marah Raja Hitam, ke pembantaian, dan jika mereka terbunuh, tidak ada yang akan menghakimi mereka. Setengah bulan kemudian, gadis hitam itu akhirnya kembali, tetapi kali ini, dia terluka parah. Tidak, tepatnya, itu beracun. Yesuan juga mendengar berita itu, jadi saya kembali ke lembah Baiduo dan mendengar berita itu. 100 putri beracun, dilukai oleh orang kuat, diracuni, dipertaruhkan. Setelah mendengar berita itu, Yesuan terkejut. Dia kembali ke danau dan memberitahu Raja Hitam. Siapa tahu, setelah mendengarkan Raja Hitam, dia segera membuka 8 mata dan kemudian bergegas kembali. Yesuan bergegas untuk mengikutinya. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi, hanya bisa memikirkan gadis hitam itu baik-baik saja,
kalau tidak dianima harus diadu, mungkin digunakan oleh racun pintu untuk melampiaskan amarah mereka, menenggelamkan kandang babi sampai mati. Keberuntungannya sangat buruk baru-baru ini saat ini, di depan loteng di Lembah Baidu, sudah ada ratusan orang berkumpul. Selain itu, ada ribuan murid di pinggiran, dan mereka sedang menonton. Apa racun di tengah pintu? Wajahnya hitam, ambil ludah 3 langkah dan darah. Petik 2. Dengarkan para tetua, dia terluka oleh tuan muda dari 5 racun. Petik 2. Bagaimana mungkin tuan muda adalah tuan dari 450 naga, dan 5 tuan dari 5 racun hanya 430 naga. Bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Itu pasti diracuni. Hanya bercanda, penguasa pintu adalah jenius kelaparan kita selama ribuan tahun. Diam-diam telah meracuni musuh dengan level yang sama. Tetapi saya mendengar bahwa tuan muda dari 5 racun tidak lemah. Para murid di sekitar berbisik, dan para tetua di depan loteng sama, tetapi wajah mereka tidak terlalu bagus. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Racun ini belum pernah kita lihat, aku takut lain kali, kurang dari. Tuannya, pintunya tidak ada di sini, ini menyedihkan. Jika tuan-tuhan sudah mati, kita terpisah, maka cepat, biarkan semua murid yang masih di Lembah Bison berkumpul. Apa gunanya ini? Bahkan orang-orang tua yang telah meracuni selama beberapa dekade tidak berdaya. Bisakah limbah ini didetoksifikasi? Petik 2. Apa yang harus saya lakukan? Anda hanya dapat melihat apakah para penatua dapat mengetahui racun spesifik apa yang ada, dan membuka solusinya. Mungkin itu akan berhasil. Lebih dari 10 penatua dengan temperamen kelas 4 ini menatapku. Aku melihatmu, tidak ada yang akan mendetoksifikasi. Mereka hanya tahu bahwa gadis hitam itu adalah campuran racun, sangat sulit dimengerti. Saat ini, cepat lepaskan dan lepaskan, Raja Hitam dari pintu utama akan datang. Tiba-tiba seorang murid dari 100 pintu beracun berteriak, dan kemudian kerumunan dengan cepat menerobos sebuah lubang. Raja Hitam bergegas mendekat dan Yesuan mengikuti dan berlari ke loteng. Raja Kalajengking Hitam juga merupakan binatang suci dengan temperamen tingkat ketiga. IQ-nya tidak ditekan terhadap manusia. Setelah menyerbu masuk, ia mengeluarkan suara teriakan dan menanyakan situasi. Tuan Xiaomen diracuni oleh Tuan Muda Yang Ming dari 5 tuan beracun. Setelah kembali ke pintu Google, ia tidak sadarkan diri. Seorang tetua Baiyin Men berkata, ketika Raja Hitam mendengarnya, ia segera membuka kakinya dan bersiap untuk menyerbu masuk. Lebih dari selusin tetua buru-buru mengejar dan mencegat Raja Hitam. Para tetua sekarang sedang menganalisis racun bagi pemilik pintu kecil, jadi jangan masuk dan mengganggu. Kata orang tua itu buru-buru. Raja Kalajengking Hitam mendengar kata-kata itu dan hanya bisa berhenti, dan ekor panjangnya terus berputar, tampak cemas. Itu adalah seorang gadis berkulit hitam yang tumbuh dari usia muda. Baru 10 tahun sejak lahir, jadi dia memiliki perasaan yang dalam dengan gadis-gadis. Namun, dia juga mengerti bahwa tidak ada cara untuk masuk dengan terburu-buru, dan itu mungkin juga mengganggu pihak lain. Tidak lama kemudian, hei, pintu loteng terbuka dan seorang lelaki tua berambut putih keluar dari sana. Kemudian, lebih dari selusin tetua dan puluhan murid sejati bergegas. Bagaimana dengan para tetua? Lelaki tua berpakaian putih itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ada berbagai macam racun campuran yang dapat diidentifikasi. Ada 7 jenisnya, dan semuanya sangat umum. Namun, jumlah ke-7 jenis racun ini sangat cerdik, dan tidak ada cara bagiku untuk mencampurnya. Jika kamu mengambil detoksifikasi, itu hanya akan mempercepat kematian yang lebih mudah. Mendengar ini, hati semua orang tampaknya dipukul oleh palu godam. Jadi, apakah tidak ada cara? Bagaimana caranya? Kelompok tetua ini hanya merasakan pesona, dan mendesah bahwa mereka telah hidup dengan anjing dalam kehidupan ini. 5 penguasa dari 5 sekte beracun, bagaimanapun, berusia awal 20-an. Lebih dari selusin tetua, saling mengedipkan mata, dan setelah beberapa saat, putri beracun takut diracuni dan dibunuh. Jika putri beracun meninggal di sini, penjaga pintu utama Baidumen pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Saat ini, bisakah para tetua besar menerbitkan 7 jenis obat? Tiba-tiba terdengar suara aneh, sehingga semua tetua dan murid sejati ditutup. Para tetua mengira itu adalah seorang murid yang bertanya, tetapi menoleh. Dia hanya ingin berbicara dan mengetahui bahwa dia adalah seorang pemuda yang aneh. Siapa kamu? Tanya para tetua Lembah Baidu dengan aneh.
Para tetua terkejut dan buru-buru menjawab, ada hal-hal dalam campuran, sekarang di mana kamu terbuka. Biarkan aku keluar. Orang yang mengajukan pertanyaan ini adalah Yesuan yang tidak akan dibunuh. Kali ini adalah kesempatan langka baginya. Putri racun diracuni, dan semua orang di pintu tidak berdaya. Putri racun dalam bahaya. Aku takut jika nyawanya sudah terlambat. Pada saat ini, dia meracuni putri racun, maka dia selangkah lagi ke langit. Jika dia melakukan ini, aku takut akan ada bahaya dibunuh segera oleh seorang tetua, tetapi dia yakin, karena para tetua telah mengatakan bahwa putri racun adalah campuran racun, dan 7 racun sangat umum. Selama kamu memberi makan putri racun untuk minum darahnya, aku takut itu akan dapat memecahkan beberapa jenis seketika. Pada saat itu, ini tidak akan lagi menjadi racun campuran yang rumit. Mendengar perkataan para tetua, Yesuan tidak memperhatikan, tetapi melanjutkan, racun campuran, aku mungkin bisa menyelesaikannya, itu tergantung pada 7 jenis racun yang mana. Para tetua sangat marah sehingga mereka bahkan tidak bisa berbicara. Bahkan Yesuan, yang bukan pemborosan murid-murid beracun, berani mengancam untuk mencampur racun, dan benar-benar mencari kematian. Dia hanya ingin bergegas dan menamparkan daun-daun mulut Yesuan, tetapi pada saat ini, para tetua berbicara, apakah kamu yakin? Baiklah, selama 7 racun ini telah kulihat. Yesuan dengan sungguh-sungguh mengangguk. Para tetua, jangan dengarkan dia. Anak ini hanya seorang penguji yang aku tangkap. Dia bukan murid pintu beracunku. Bagaimana dia bisa mendetoksifikasi? Kata tetua Wu. Baidumen, pintu itu pandai memurnikan dan meracuni, dan juga pandai mendetoksifikasi. Dan Yesuan tidak tahu harus bertarung di mana, itu akan menyalahkan detoksifikasi. Tetua Wu, kamu diam. Para tetua tiba-tiba berteriak. Meskipun dia tidak percaya pada Yesuan, tetapi kurang dari 1 jam, putri beracun itu akan diracuni dan dibunuh, lebih baik menjadi kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Dengarkan, 7 racun ini adalah. Para tetua mulai membaca nama-nama 7 racun. Setelah Yesuan mendengarkan, matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia telah memakan 6 dari racun ini. Sebelum racun dan, yang diberikan kepada kesalahan lama, itu dibuat dari rumput beracun dan bunga beracun ini. Aku bisa menyingkirkan 6 jenis racun, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Yesuan menggelengkan kepalanya. Ketika kata-kata itu keluar, para tetua dan murid yang hadir semuanya tercengang. Para tetua juga berseru, selama kamu menyingkirkan 6 lainnya, Korea yang rusak akan datang kepadaku. Namun, apakah kamu yakin kamu bisa menyingkirkan 6 dari mereka? Aku memiliki pemahaman 90%. Jika para tetua tidak percaya, mereka dapat menemukan rumput beracun atau racun dan aku akan mencoba hukum. Yesuan berkata, itu bagus. Para tetua segera mengambil dan beracun dan melemparkannya kepada Yesuan. Yesuan melihatnya, obat yang dia tahu ini, adalah campuran dari 3 racun, digunakan untuk menghadiahinya. Hanya saja dia kebal terhadap ketiga racun itu. Kemudian, dia berada di depan umum, di bawah mata lebih dari 10 master senior dari Royal Air, memasukkan racun dan ke dalam mulutnya, dan juga secara khusus meletakkannya di 2 baris gigi, dan kemudian menelannya. Hei, tuan rumah kebal terhadap racun. Hei, tuan rumah kebal terhadap racun. Hei, tuan rumah kebal terhadap racun. Setelah 3 perintah, racun dan itu seperti coklat, dan tidak berpengaruh. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Ramuan obat ini adalah racun akut, dan diminum dalam waktu 2 detik dari gas kekaisaran. Itu harus dibunuh dalam waktu 2 detik. Yesuan hanya 250 naga, dan butuh waktu 3 detik. Tidak, sudah 4 detik. Seluruh hadirin terkejut, karena dengan penglihatan mereka tidak dapat melihat bagaimana Yesuan mendetoksifikasi. Bagaimana kamu melakukannya? Para tetua juga bertanya dengan sia-sia. Yesuan tahu bahwa pihak lain akan bertanya, jadi dia menjelaskan, saya telah mengambil buah ajaib. Setelah itu, tidak beracun. Saya juga telah mengambil 6 racun. Itu tidak berpengaruh pada saya, jadi selama dengan darah saya dapat memecahkan 6 racun. Petik 2. Anda yakin? Para tetua mengerutkan kening dan bertanya lagi. Oke, Yesuan mengangguk. Para tetua Wu tiba-tiba teringat bahwa Yesuan dapat bertahan hidup di bawah sosis yang rusak. Itu memang agak aneh. Sekarang, setelah mendengar rahasia Yesuan sendiri, dia tiba-tiba menyadarinya.
Namun, dia tidak 100% yakin bahwa dia segera berteriak, "Jika Anda benar-benar dapat menyelamatkan pintu, maka Anda adalah dermawan pintu beracun saya. Jika Anda memiliki ide lain, saya akan memberikan kepala Anda." Putar ke bawah. Dia memiliki kekuatan 430 naga, dan Yesuan hanya 250 naga. Kesenjangan kekuatan sangat besar. Dia dapat mencubit Yesuan dengan satu tangan. Para tetua meliriknya dan berkata kepada Yesuan, "Anda ikut dengan saya." Tanpa basa-basi lagi, para tetua tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Dia diperkirakan secara konservatif selama 1 jam, tetapi dia tidak maha kuasa, dan ada perkiraan waktu yang salah. Suatu malam kemudian, putri paranormal itu mungkin jatuh. Yesuan buru-buru melangkah maju dan kemudian memasuki loteng bersama para tetua. Mereka memanjat lantai 2 loteng dan menemukan bahwa lantai 2 loteng itu adalah lautan bunga. Kali ini, itu bukan bunga beracun. Ada aura langit dan bumi yang cukup, apakah itu untuk menekan racun? Yesuan meliriknya dan menemukan bahwa ada ruang terbuka di tengah Wahai, dan putri cenayang itu terbaring di ruang terbuka itu. Pada saat ini, seluruh kulit tubuhnya sudah hitam. Meskipun dia tidak sadar, dia akan batuk dari waktu ke waktu. Darah hitam mengalir. Para tetua membawa Yesuan dan berjalan mendekat. Yang terakhir tidak berbicara omong kosong, memotong pergelangan tangannya secara langsung, dan kemudian memukul mulut putri berwajah hitam itu dan menuangkannya ke dalam darah. Para tetua menatapnya, jika kalau dia melakukan gerakan kecil. Bagaimanapun, pada saat ini, putri berwajah hitam itu dalam keadaan koma, dan Yesuan dapat memenggal kepala putri berwajah hitam itu dengan pedang. Pada saat ini, putri berwajah hitam itu tiba-tiba batuk, dan darah Yesuan langsung terbatuk keluar. Setelah melihatnya, para tetua dengan cepat berlalu, memotong pergelangan tangan putri berwajah hitam itu, menggunakan tekanan aslinya untuk menahan darahnya, dan kemudian mengarahkan pergelangan tangan Yesuan ke atas. "Saya harap darahmu manjur, jika tidak, saya akan membunuhmu di tempat." Fajar para tetua bersinar, wajah Yesuan muram, dan dia berharap kali ini dia akan berhasil mendetoksifikasi, kalau tidak dia akan mati. Alam tetua ini setidaknya 450 naga, dan itu sudah cukup untuk membunuhnya. Waktu saat ini, seolah-olah diperlambat 10 kali, jantung Yesuan berdetak kencang, menatap wajah putri berwajah hitam itu. Namun, pada detik ketiga pergelangan tangan mereka berlabuh, wajah putri berwajah hitam itu berubah secara ajaib, dan kembali normal dalam waktu kurang dari 2 detik. Itu hanya karena dia memuntahkan banyak darah, jadi wajahnya pucat. Apakah itu benar-benar berguna? Para tetua juga sangat terkejut. Dia dengan cepat memeriksa napas putri beracun itu dan menemukan bahwa itu relatif stabil. Saat ini, dia mengeluarkan obat-obat ungu dan memasukkannya ke dalam mulut sang putri. Ini adalah penawar racun ketujuh untuk racun biru. Kemudian, dia mengeluarkan obat-obat lain. Dia hanya ingin memasukkannya ke dalam mulut putri beracun itu, tetapi menemukan bahwa putri beracun itu membuka matanya. Darah Yesuan, selain efek detoksifikasi, juga setara dengan penyembuhan obat suci, sehingga luka putri racun telah banyak pulih. Oke, putri racun membuka matanya dan menemukan bahwa seorang pria asing begitu dekat dengannya, dan segera itu adalah telapak tangan. Hei, telapak tangan ini, di tengah dada daun Suan, kekuatan 450 naga bergegas keluar, dan akan segera menerbangkan Yesuan. Yesuan Yuan tidak menanggapi, dia dipukuli, dan dia marah pada hati sang putri. Para tetua juga mengabaikan Yesuan dan segera bertanya, "Ketika kamu masih kecil, kamu bangun, bagaimana perasaanmu?" Putri Baidu menatapnya dan duduk dan merasakannya. Dia berkata, "Racunku, ada beberapa tuan, haruskah racunmu dipecahkan?" Tanya tetua, "Ya, dan bahkan lukanya lebih baik dari setengahnya." Putri beracun itu mengangguk. Ketika para tetua mendengarnya, mereka sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa darah Yesuan masih bisa menyembuhkan lukanya. Dia buru-buru berkata, "Ada beberapa orang, racun di tubuhmu adalah solusinya." Setelah selesai, dia menoleh dan menatap Yesuan. Telapak tangan putri psikis, meskipun lebih kecil dari Yesuan, jauh lebih kuat daripada Yesuan. Untungnya, dia tidak menggunakan seni bela diri, kalau tidak Yesuan tidak semudah mematahkan beberapa tulang dada, saya khawatir itu akan terbunuh dalam sekejap. Dia, putri beracun itu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa dia mengenal Yesuan.
Dia biasa membiarkan Ye Xuan merawat Raja Kalajengking Hitam. Matanya sedikit bingung, jadi aku tidak mengenalinya. Sekarang aku tahu bahwa setelah mempermainkan Ye Xuan, itu agak memalukan. Racunku dikembangkan oleh Yang Mingxin. Bahkan aku tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Bagaimana kamu melakukannya? Putri Bai sangat terkejut untuk bertanya. Tidak menunggu Ye Xuan untuk berbicara, para tetua menjelaskannya lagi. Setelah mendengarkannya, Putri Racun juga tertegun selama 2 detik. Darah dapat mendetoksifikasi dan mengobati luka. Saat berikutnya, mata Putri Racun yang cerah dan besar itu memancarkan sedikit warna, dan mengeluarkan cincin Qiankun, berkata, terima kasih untuk kali ini. Ini adalah cincin Qiankun dari 5 sekte racun dari Master Yang Ming. Kamu menyelamatkan ucapan terima kasihku dan hadiah yang aku lewatkan dan pukul kamu. Melihatnya, Ye Xuan juga melangkah maju, dan matanya bersinar dan mengambil cincin itu. Kali ini, dia mempertaruhkan nyawanya untuk datang dan menyelamatkan putri racun ini. Ini benar-benar kesempatan yang bagus. Pasti ada banyak hal baik di cincin Qiankun dari seorang murid besar. Nak, siapa namamu? Pada saat ini, para tetua tiba-tiba bertanya. Ye Xuan. Ye Xuan menjawab, bagus sekali, kali ini kau telah membuat prestasi besar, meskipun kau adalah pilot para tetua, tetapi aku bisa menjadi guru, biarkan kau bergabung denganku, dan langsung menjadi murid. Kata tetua Bai Baomen. Setelah mendengar ini, Ye Xuan segera berterima kasih kepadanya, Xie the Elder. Sekarang, dia akhirnya keluar dari bahaya dan tidak akan terus ditangkap karena racun. Kemudian, para tetua bertanya, ada beberapa guru, apa kali ini? Putri beracun itu mendengus dan berkata, aku diundang oleh Yang Ming, dan pergi untuk meracuni binatang suci tingkat kelima, tetapi menemukan bahwa ini adalah jebakan, jadi aku mencoba melarikan diri kembali. Hubungan antara Wu Duongzong dan gerbang Baidu kita tidak buruk. Mengapa Yang Ming ingin memulai dengan tuan muda? Para tetua bertanya dengan aneh. Ketika aku menyebutkan Yang Ming ini, wajah Putri Baidu tiba-tiba berubah. Dengan dingin berkata, beberapa hari yang lalu, ketika aku sedang berjalan di luar, aku menemukan tempat penanaman rumput beracun yang besar, jadi kami berdua memutuskan untuk menggunakan cara para murid bertarung untuk menentukan kepemilikan perkebunan. Karena, ditemukan pada saat yang sama, akan lebih baik untuk membaginya. Mengapa? Para tetua bingung. Aku pikir ini masalahnya, tetapi ukuran perkebunan melebihi perkiraan kita, dan ambisi dari 5 racun sangat besar, dan aku ingin memonopoli tanah itu. Putri Baixue menjelaskan, isi ujiannya adalah, tanya tetua, keracunan, detoksifikasi dan peracunan, 3 kemenangan dalam 3 permainan. Jawab Putri Racun, 3 kata keracunan, detoksifikasi, dan peracunan sangat akrab bagi para tetua, karena ini adalah ujian keadilan di yurisdiksi makam hantu mereka. Ujian peracunan adalah untuk menguji kemampuan meracuni kedua orang untuk melihat siapa yang dapat meracuni lawan secara diam-diam. Sederhananya, ini adalah pertarungan hidup dan mati untuk melihat siapa yang membunuh yang lain. Uji detoksifikasi, kedua belah pihak mengeluarkan racun untuk membiarkan pihak lain meminumnya, dan mengeluarkan tiandi di bawah yang dapat dikonfigurasi dengan penawar racun. Tentu saja, Anda dapat mengeluarkannya dan membingungkan pihak lain, tetapi tidak lebih dari 5. Pada saat yang sama, racun harus membuat lawan bertahan hidup selama 3 menit, jadi kedua belah pihak memiliki waktu 3 menit untuk mengonfigurasi penawar racun. Jika seseorang diracuni dalam 3 menit, maka lawan akan kalah. Jika keduanya melakukan detoksifikasi dalam 3 menit, maka mereka akan menyamakan kedudukan dan menang atau kalah dengan hidup dan mati. Yang ini sangat sulit. Jika pihak lain mengirimkan pasukan pembunuh tingkat rendah, dan jumlah racunnya tidak tepat, maka pasukan pembunuh akan langsung mati, dan dengan demikian pihak tersebut dihukum. Ujian peracunan adalah kedua belah pihak mengeluarkan 5 jenis rumput beracun, menggunakan 10 jenis konfigurasi ini untuk menjadi racun, biarkan pihak lain mengambilnya, dan lihat pihak mana yang akan mati lebih dulu. Ujian ini juga sangat kejam, karena tidak diperbolehkan untuk mendetoksifikasi, hanya satu dari mereka yang akan mati sebelum menang, dan kemudian detoksifikasi. Dalam 3 kali percobaan, setidaknya 3 orang akan mati. Ini adalah suasana makam hantu, dan tidak membunuh kehidupan manusia. Yang Ming dari 5 racun hanya 430 naga, dan cara meracuni lebih rendah daripada yang lebih rendah. Permainan pertama ini pasti akan memberi kita, tetapi di permainan kedua dan ketiga, ada keberuntungan.
Para tetua mengerutkan kening. Yesuan di samping dengan cepat memikirkannya. Permainan detoksifikasi kedua ini sebenarnya yang paling sulit. Jika Anda ingin menang, Anda harus memastikan bahwa lawan Anda mati dalam 3 menit. Ini tergantung pada penglihatan dan kemampuan detoksifikasi Anda. Permainan kedua meracuni ini, seringkali terjadi untuk memenangkan permainan, tetapi situasi orang mati, karena racun adalah persediaan pihak lain, jadi orang kedua ini sangat sulit ditemukan. Sedangkan untuk permainan ketiga, itu tergantung pada jenis rumput beracun yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Para tetua, awalnya saya pikir saya memiliki peluang 70% untuk menang, tetapi sekarang saya memiliki peluang 10%. Kata Putri Racun, tidak ada hubungannya dengan Tuan Kecil. Para tetua sedikit terkejut, tetapi dia mengikuti pandangan Putri Racun dan akhirnya jatuh pada tubuh Yesuan. Para tetua tiba-tiba bereaksi. Yesuan, dengan fisik yang aneh, ini adalah musuh bebuyutan sekte racun mereka. Jika Anda membiarkan Yesuan berpartisipasi, Anda akan dapat memenangkan permainan kedua dan ketiga. Saya menggosok, bagaimana saya bisa terus membuat masalah. Yesuan sudah mabuk, dan dia mulai bertanya-tanya apakah dia sapu terbang. Kemanapun dia pergi, dia akan pergi ke sana. Siapa namamu? Tanya Putri Racun. Yesuan, jika kau bisa membantuku, aku akan membiarkan ayahku menerimamu sebagai murid. Putri Racun melanjutkan. Tetua Agung di samping terkejut, ayah dari Putri Racun, tetapi kepala penjaga gerbang Baidumen. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan betapa besar dan berharganya tanah penanaman itu. Nima, dan mengeluarkan murid untuk memikatku, lelaki tua dari tetua Wu juga berkata, dan hasilnya segera menjadi kentut. Yesuan berpikir dalam hatinya, dan kemudian berkata, terima kasih untuk yang lebih rendah, tetapi saya merasa bahwa saya masih diberi beberapa bakat yang nyata. Kau tidak ingin menjadi murid ayahku. Putri Racun itu terkejut, ayahnya, tetapi tuan dari temperamen kelas 6. Namun, ini juga bagus, Yesuan bahkan 300 naga tidak, ketika adik laki-lakinya terlalu dingin. Pada saat ini, Putri Baidu bertanya lagi, jika kau mengatakannya, apakah kau akan membuat racun? Bertemu, Yesuan tidak ingin menjawab. Lelucon macam apa sistem fagositosis untuk dimakan, asalkan bahan bakunya diberikan kepadanya. Putri Racun agak skeptis, karena gerbang Baidu adalah racun khusus, dan Yesuan mengatakan bahwa paling-paling, itu hanya bisa menjadi pengantar. Oleh karena itu, dia mengeluarkan 5 jenis rumput beracun dan berkata, kalau begitu kau gunakan rumput beracun ini dan konfigurasikan racun untukku. Yesuan mengambil alih rumput beracun, dan kemudian berpura-pura mengeluarkan kompor. Dia juga tahu rumput beracun ini. Dia dengan cepat mencari dalam benaknya untuk melihat racun apa yang bisa dibuat dengan rumput beracun ini. Sekarang kristalisasi yang ditelannya hampir tidak ada habisnya, dan itu tidak berguna untuk saat ini. Kemudian, dia menemukan racun Danfang yang cocok, mengambil beberapa dari 5 ramuan ke dalam tungku, dan kemudian meletakkan tutupnya, tangan dan menuangkan gas ke dalam tungku, mulai memurnikan. Sebenarnya, dia tidak memurnikan sama sekali, tetapi dia hanya melakukannya. Dia menggunakan sudut dan penutup tutup tungku untuk memasukkan racun ke dalamnya. Setelah lebih dari 10 detik, tungku mengeluarkan uap dan pemurnian selesai. Para tetua membuka tutupnya dan menemukan ramuan obat merah tua tergeletak di dalamnya. Dia mengambilnya dan menciumnya. Dia berkata, ini adalah dan yang menodai darah. Putri Racun juga mencium bau darah. Dia mengerti bahwa ini adalah racun paling kuat yang dapat dimurnikan dengan 5 rumput beracun. Tidak buruk, aku telah mencapai level murid di dalam pintu, tetapi jika kau ingin menang, kau tidak cukup. Bulan depan, kau akan mengikutiku. Kata Putri Racun. Ya, Yesuan mengangguk. Jika murid Baidumen ada di sini, dia pasti akan iri dengan kematian. Ada banyak racun Baidumen, tetapi mereka tidak dapat menyentuh banyak hal. Mereka dapat dipandu oleh hari pertama racun, tetapi ini bukan berapa banyak uang yang tidak dapat dibeli. Namun, pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berkata, ada beberapa master, tetua besar, sebenarnya, aku masih bersembunyi. Aku tidak diracuni oleh fisik ini, tetapi beberapa racun jarak jauh masih belum kebal, tetapi selama aku telah meminumnya, kemudian ketika kau meminumnya untuk kedua kalinya, itu tidak akan berpengaruh apapun, jadi aku membutuhkan banyak rumput beracun. Oh,
Psikiater dan para tetua saling memandang dan fisiknya sangat menakjubkan. Jika demikian, maka menyerahlah pada ujian detoksifikasi. Aku akan meracuni, kau akan membunuh, 3 kemenangan dalam 3 permainan, jadi aku akan memenangkan pintu. Para tetua, segera pergi untuk meletakkan semua rumput beracun, bunga beracun ayo. Putri Baidu memberitahunya, meskipun itu hanya pintu ke pintu, tetapi ada banyak bunga beracun dan rumput beracun, dan ada beberapa putri beracun, tetapi hampir sama. Lagi pula, ketika ujian keracunan dilakukan, Baidumen dan Wudu Zonzong adalah 5 jenis rumput beracun. Jika 5 rumput beracun yang diambil oleh 5 racun dimakan, mereka menang setengah. Setengah lainnya adalah membiarkan Yesuan belajar membuat racun dan membiarkan pihak lain mati dalam 3 menit. Kemudian, Putri Racun meninggalkan loteng bersama Yesuan dan Tetua Agung. Para tetua dan murid yang menunggu di luar loteng merasa malu, dan mereka segera berseru setelah melihat Putri Racun. Itu keluar, dan beberapa master benar-benar baik-baik saja. Ya Tuhan, darah anak itu benar-benar dapat mendetoksifikasi. Ini adalah musuh bebuyutan pintu beracunku. Apa gunanya musuh bebuyutan? Dia hanya memiliki 250 naga. Aku bisa mencubitnya dengan 1 tangan. Hei, sekarang anak itu adalah penyelamat putri beracun. Apakah kamu ingin mati? Para murid semua tercengang dan tercengang. Bahkan putri beracun yang tidak memiliki ketidakberdayaan diselesaikan oleh seorang awam dengan kekuatan 250 naga. Ini adalah keajaiban. Bukan hanya itu, tetapi bahkan para tetua. Anak itu, apakah kamu benar-benar melakukannya? Baik Wu dan Si Gongzi berpikir begitu dalam hati mereka. Perasaan batin mereka sangat kusut. Pertama, mereka tidak ingin membiarkan putri beracun itu mati. Kedua, mereka ingin melihat Yesuan mati, jadi itu sangat kontradiktif. Pada saat ini, putri racun tiba-tiba berteriak, mulai hari ini, Yesuan adalah murid dalam sekte obatku, statusnya setara dengan murid sejati sekte. Selain itu, hari ini, aku harap kamu sebaiknya menutup diri. Jika kamu menemukan seseorang yang dibicarakan atau digosipkan, kamu akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Hei, ketika kata-kata ini jatuh ke telinga semua orang, tubuh mereka gemetar. Murid dalam sekte, mengkhianati sekte racun, tampaknya Yesuan menyelamatkan putri racun. Jika kamu tidak memiliki sekte kecil, kamu telah mendengarnya. Kamu telah menutup mulutku. Jangan keluar selama ini, terutama barang-barang Yesuan. Siapa yang berani membicarakannya dan membunuh orang yang tidak bersalah? Para tetua menambahkan, meskipun sedikit ribut, itu masalah besar. Jika kamu dikenal oleh orang-orang dari 5 racun, itu akan merepotkan. Meskipun putri racun tidak mengatakannya, dia bisa mendengarnya. Kali ini, sangat penting untuk membandingkannya. Area penanaman tidak berharga bagi mereka. Selanjutnya, putri racun juga ditinggalkan bersama Yesuan dan Raja Tengkorak Hitam, dan pergi ke tempat pelatihan khusus tersembunyi di lembah Baidu. Para tetua juga membawa banyak rumput beracun, termasuk yang baru ditanam. Yesuan mulai mencoba satu persatu untuk meningkatkan antitoksisitasnya. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan alasan fisik untuk melahap cincin kalajengking dan rumput beracun lainnya. Kekuatan 300 naga, rumput beracun yang diambil para tetua dan putri beracun dari Qiankun keluar cincin membuatnya langsung dipromosikan ke kekuatan 300 naga dan mencapai urutan ketiga gas kerajaan. Putri racun juga sangat terkejut, berpikir bahwa jika pelatihannya bagus, Yesuan mungkin menjadi senjata rahasia Baidumen. Bulan ini, ia menanamkan banyak pengetahuan ke dalam diri Yesuan, dan juga memberikan banyak racun dan fang kepada Yesuan. Pada saat yang sama, Yesuan juga tahu namanya, Feng Yaking. Yesuan tidak bisa mengerti, nama yang begitu bagus, gadis yang begitu cantik, berteriak dan menjerit di mana-mana. Rambut, bahu, dan bahkan bibirnya beracun. Jika Anda tidak sengaja menyentuhnya, saya khawatir saya tidak tahu bagaimana cara mati. Ini membuat Yesuan sangat terkejut. Dia memperkirakan bahwa pasti ada banyak Feng Yaking, dan mungkin bahkan ada di sana. Dia sangat skeptis, apakah Feng Yaking benar-benar seorang gadis berusia 18 tahun. Bukankah itu wanita beracun berusia seabad? Racun Feng Yaking telah menjadi kebiasaan. Jika dia menikah di masa depan, apakah dia akan secara tidak sengaja meracuni suaminya? Setelah sebulan pelatihan khusus, antitoksisitas Yesuan jauh lebih tinggi, sepenuhnya kebal terhadap dan beracun.
3 hari kemudian, terjadilah perbandingan antara Baidumen dan Wudu Zonzong. Oleh karena itu, Feng Yaking langsung membawa Ye Xuan dan beberapa tetua yang terpisah satu sama lain untuk bergabung dengan gerbang umum. Setelah 3 hari, tim divisi dan gerbang umum akhirnya bertemu. Ayah, setelah melihat tim di gerbang utama, Feng Yaking juga langsung naik. Feng San, pemilik Baidumen, adalah pria parubaya yang tampaknya santai. Setelah melihat Feng Yaking, dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana, kali ini, ada keuntungan." "Hei, Yang Ming dan Wudu Zonzong itu bukan hal yang baik. Aku mengundangku untuk meracuni binatang suci dari gas suci tingkat kelima, tetapi mengatur penyergapan secara rahasia. Putriku hampir mati di tangan Yang Ming." Feng Yaking berkata dengan cepat. Ketika pemilik pintu terdengar, wajahnya tiba-tiba berubah. "Apa ini? Yang Ming adalah tunanganmu, mengapa kamu harus membunuhmu? Mungkin untuk area penanaman ini. Aku membunuh jalan berdarah hari itu dan kembali ke pintu. Aku tidak bisa menahan racun Yang Ming. Untungnya, dia menyelamatkanku." Setelah Feng Yaking selesai, dia menoleh dan menatap Ye Xuan di sebelah Raja Hitam. Feng San menoleh untuk melihat Ye Xuan, berbisik, "Ceritakan padaku sepanjang jalan. Masalah ini sangat penting. Baidumen dan Wudu Zonzong memiliki hubungan yang baik. Feng Yaking, pemilik gerbang Baidu, dan Yang Ming, Shaozong dari 5 racun, bahkan lebih sayang, dan karena inilah Feng Yaking pergi ke pertemuan sendirian. Tetapi siapa yang tahu, Yang Ming sebenarnya mengatur penyergapan secara rahasia, ingin membunuh Feng Yaking. Karena alasannya, aku khawatir hanya 5 racun yang akan tahu." Setelah mendengarkan seluruh cerita Feng Yaking, semua petinggi Baidumen bertatap muka. "Perkebunan, apakah ada rahasia yang tidak kita ketahui?" Ini adalah spekulasi di hati para petinggi Baidumen. Hubungan antara Baidumen dan Wudu Otong baik. Bahkan jika tempat penanaman itu berharga, itu tidak akan membiarkan 5 sekte racun untuk itu, dan pintu taring akan merobek kulit dan melakukannya tanpa akhir. Oleh karena itu, pasti ada rahasia lain di area penanaman. Tidak peduli apa, 5 sekte racun ingin menyebabkan Yaking mati, maka itu adalah pemutusan hubungan dengan pintu racun kita. Semua orang harus berhati-hati, dan mungkin ada pertempuran yang sulit untuk dilawan. Feng San mengingatkannya bahwa dia menoleh dan menatap Ye Xuan. Dia bertanya, "Yaking, kamu hanya mengatakan, kamu ingin dia melawan uji racun." "Yah, dia sudah bisa mengimunisasi banyak racun. Ayah, kamu memberinya poin langka, bidang ini seharusnya bisa menang." Feng Yaking mengangguk. "Awalnya aku ingin kau berada di sisi kakak kedua. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti yang kau katakan, biarkan dia pergi. Aku punya rumput beracun yang baru saja dibudidayakan oleh manajer umum. Kau akan memberikannya padanya." Feng San berkata. Petik 2. Bagus. Feng Yaking mengangguk, lalu mengambil barang-barang itu dan pergi ke Ye Xuan. Feng Shan dan bangsawan tingkat tinggi lainnya juga mengikuti di masa lalu. Kemudian, Ye Xuan membawa rumput beracun ini di depan mereka, dan antitoksisitasnya meningkat lagi. Benar saja, rumput beracun ini cukup untuk meracuni seorang master dengan temperamen kelas 5. Feng San merasa sangat terkejut. "Aku juga memberikan sebagian dan fang racunnya yang kau berikan padaku. Saat kau akan diracuni, ayah akan mencoba menggunakan rumput beracun ini." Feng Yaking mengingatkannya. "Oke, aku tahu." Feng San mengangguk. Segera, dia membawa orang lain ke pertemuan sampingan, tampaknya meragukan praktik 5 sekte beracun, tetapi Feng Yaking adalah putri Feng San, tidak dapat berbohong. Oleh karena itu, pasti ada hantu di 5 sekte racun. Kali ini, tidak banyak orang di pintu-pintu beracun. Selain tingkat ke-6 Feng Shan, hanya ada 4 tingkat ke-5 kekaisaran. Ada seorang penatua besar dari temperamen tingkat ke-5, jadi jumlahnya 5. Kedua, ada lebih dari selusin tingkat 4 suci dan puluhan murid sejati yang datang untuk melihat dunia. Setelah menunggu waktu, mereka mengatur tim dan kemudian pergi ke tempat yang disepakati. Kali ini, mereka sebenarnya berada di Gua Harimau Longtan, karena ini mungkin penyergapan lain. Namun, mereka tidak selalu bisa pergi, jadi orang-orang Baidumen siap untuk melepaskannya. Suatu hari kemudian, tim Baidumen akhirnya tiba di tempat yang disepakati, sebuah tempat yang disebut Rawa Gelap. Orang-orang dari 5 sekte racun telah tiba selangkah demi selangkah. Orang-orang yang mereka datangi mirip dengan yang lain, dan jumlahnya hampir 50. "Haha,
Saudara Feng, aku sudah lama tidak melihatmu. Setelah melihat orang-orang Baidumen, Tang Huaizi, penguasa 5 racun, juga tersenyum dan mengepalkan tangan. Saudara Don, aku sudah lama tidak melihatmu. Feng San meremas senyum dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tang Huaizi dan orang-orang lainnya melirik pada saat yang sama. Feng Yaking, yang berada di tim Baidumen, menemukan bahwa Feng Yaking sedang mengawasi mereka dengan tatapan. Apa yang terjadi? Gadis ini tidak diracuni. Tang Huaizi sangat terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Yang Ming di 5 racun. Meskipun Feng Yaking menerobos pengepungan dan lolos dari pengejaran, dia diracuni dan meninggal tak lama kemudian. Tetapi siapa yang tahu, Feng Yaking masih hidup. Karena Feng Yaking masih hidup, apa Feng Shan ini dan akan menyambut mereka. Kakak Feng, karena sudah di sini, mari kita mulai saja. Kata Tang Huaizi sambil tersenyum. Bagus, Feng San tidak berbasa-basi. Keduanya mulai mengundi. Total ada 3 permainan, tetapi bukan berarti urutannya adalah meracuni, mendetoksifikasi, dan meracuni. Tak lama kemudian, urutan ketiga ujian keluar. Permainan pertama, mendetoksifikasi. Permainan kedua, meracuni. Permainan ketiga, meracuni. Ujian detoksifikasi, masing-masing pihak mengeluarkan racun, dan meminta lawan untuk mengambilnya, tetapi juga mengeluarkan konfigurasi penawar racun. Racun itu harus membuat lawan bertahan hidup selama 3 menit. Jika lawan mati dalam waktu 3 menit, maka tim akan kalah. Jika keduanya mendetoksifikasi dalam waktu 3 menit, maka akan diratakan, dan mereka akan menang atau kalah dengan hidup dan mati. Pada level ini, komponen keberuntungan sangat besar, dan tidak ada yang pasti menang. Kakak Feng, aku adalah sekte 5 obat yang akan bermain dengannya. Kata Tang Huaizi, sambil menatap salah satu tim. Tetapi murid ini belum keluar. Feng San menyela, tidak perlu, detoksifikasi daripada aku mencoba melepaskan hak. 3 percobaan, sekali dimulai, harus ada 1 orang yang mati. Namun, Anda masih bisa abstain sebelum memulai. Abstain, ketika orang-orang dari 5 racun mendengar ini, mata mereka tiba-tiba menjadi cerah. Saya tidak berharap untuk memenangkan permainan di awal. Kemudian, jika mereka memenangkan permainan lain, mereka akan menang. Murid Wu Duongzong juga merasa lega. Tampaknya dia tidak harus mati. Permainan kedua beracun. Ujian pembunuhan beracun, masing-masing pihak memiliki 1 orang, dan masing-masing dari mereka memiliki 5 jenis rumput beracun. Kemudian keduanya menggunakan 10 jenis rumput beracun ini untuk mengonfigurasi racun di tempat, biarkan pihak lain mengambil pakaian, dan lihat sisi prajurit mana yang akan mati. Lebih dulu, Yu Cixu, kamu datang. Kata Tang Huaizi. Qi Cixu adalah murid sejati Wu Duongzong. Kekuatannya baru saja mencapai tahap keempat dari dinasti Qi. Dia memiliki pengetahuan luas tentang rumput beracun dan juga sangat pandai memurnikan racun. Itu adalah satu-satunya bakat di 5 leluhur beracun setelah Yang Ming. Setelah melihatnya, wajah Baidumen tenggelam, dan kemudian semua berkumpul di seorang pemuda. Ye Xuan dikunci oleh puluhan mata, dan dia tahu bahwa dia harus bermain sendiri. Setelah menghela nafas lega, dia keluar. Siapa ini? Melihat Ye Xuan agak aneh, orang-orang dari 5 racun semuanya bertatap muka, tetapi Ye Xuan tidak menunjukkan kekuatannya, jadi mereka tidak tahu bahwa Ye Xuan hanyalah ampas tingkat ketiga. Semua orang telah melepaskan cincin itu. Feng San berteriak. Ye Xuan dan Nai Chisu sama-sama mengambil cincin itu di tangan dan mengambilnya. Ini untuk memurnikan racun di tempat, jadi tidak diperbolehkan memakai cincin Qiang Kun. Kemudian, Feng San dan Tang Huaizi masing-masing mengeluarkan 5 jenis rumput beracun, yang masing-masing berjumlah 2. Mereka membagi 10 gulma beracun menjadi 2 kelompok dan mengirimkannya kepada Ye Xuan dan Yan Cixu. Ada 2 jenis rumput beracun yang tidak diketahui. Hati Feng San adalah jalan yang gelap, berpikir bahwa ini pasti rumput beracun yang baru dibudidayakan oleh 5 racun. Hal yang sama berlaku untuk Tang Huaizi, karena 5 rumput beracun yang dikeluarkan Feng San, 2 di antaranya belum melihatnya. Namun, 5 rumput beracun yang dikeluarkan Feng San semuanya ditunjuk oleh Ye Xuan. Dia dapat menggunakan 5 rumput beracun ini untuk memurnikan racun super untuk mengirim pihak lain ke barat. Pada saat ini, Ye Xuan dan Yan Cixu sama-sama mengeluarkan kompor. Anak-anak, aku adalah racun pemurnian, aku dapat meracuni kalian dalam 10 detik.
Kisuksu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Sebelum dia memulai, dia mencoba memberi Yesuan tekanan mental. Namun, Yesuan belum pernah mendengar nama ini, dan dia tidak tertarik.